Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Vika dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sedikit bab sebelumnya, yaitu bab relasi dan fungsi. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian korespondensi satu-satu. Yang kedua, mengetahui contoh korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui contoh korespondensi satu-satu dan bukan korespondensi satu-satu. Dan yang terakhir, mengetahui banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan. Nah, setelah 4 tujuan pembelajaran ini, selanjutnya kita akan menyinggung sedikit materi bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian korespondensi satu-satu. Jadi, himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Maka, banyaknya anggota A dan B haruslah sama. Untuk contoh korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu pada penomoran rumah. Nah, setiap rumah itu tentunya memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah yang lain. Mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah? Atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor rumah yang sama? Tentu saja jawabannya tidak. Sebagai contoh, beberapa orang tinggal bertetangga di sebuah perumahan. Di antaranya ada Pak Bejo tinggal di rumah nomor 11, Bu Siti tinggal di rumah 21, Bu Tina tinggal di rumah nomor 12, dan Pak Eko tinggal di rumah nomor 22. Nah, selanjutnya kita misalkan A sebagai himpunan nama orang, maka himpunan A adalah Pak Bejo, Bu Siti, Bu Tina, dan Pak Eko. Lalu B adalah himpunan nomor rumah, maka himpunan B adalah 11, 12, 21, dan 22. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk diagram panah dengan relasi memiliki nomor rumah. Pak Bejo memiliki nomor rumah 11. Bu Siti memiliki nomor rumah 21. Bu Tina memiliki nomor rumah 12. Dan Pak Eko memiliki nomor rumah 22. Nah, ilustrasi ini dapat dikatakan korespondensi satu-satu karena yaitu setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Begitu pula dengan anggota B. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dan banyak anggota B dan anggota A sama, yaitu ada 4. Contoh lain dari implementasi korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari adalah bendera kebangsaan. Nah, setiap negara pasti memiliki hanya satu bendera kebangsaan, seperti bendera yang pertama ini merupakan bendera kebangsaan Indonesia. Bendera yang kedua merupakan bendera kebangsaan Malaysia. Bendera yang ketiga merupakan bendera kebangsaan Jepang. Dan bendera yang keempat merupakan bendera kebangsaan. Ilustrasi ini juga dapat dikatakan korespondensi satu-satu karena syaratnya terpenuhi, yaitu setiap anggota himpunan bendera ini dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan negara, dan setiap anggota himpunan negara
dipasangkan juga dengan tepat satu anggota bendera. Nah, selain itu, banyak anggota bendera dan banyak anggota negara itu sama, yaitu 4. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, dan bukan korespondensi satu-satu. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa syarat korespondensi satu-satu adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A, sehingga banyak anggota A dan B sama. Nah, sekarang coba perhatikan diagram A. Mari kita identifikasi syarat pertama, yaitu setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. 2 berpasangan dengan 4, oke. 3 berpasangan dengan 9, oke. 4 berpasangan dengan 16, oke. 5 berpasangan dengan 25, oke. Nah, syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. 4 berpasangan dengan 2, oke. 9 berpasangan dengan 3, oke. 16 berpasangan dengan 4, oke. 25 berpasangan dengan 5, oke. Nah, syarat ketiga yaitu banyak anggota A dan B sama. Nah, dari diagram A ini banyaknya sama, yaitu ada 4. Jadi, diagram A merupakan contoh korespondensi satu-satu. Sekarang coba perhatikan diagram B. Mari kita identifikasi syarat yang pertama. 2 berpasangan dengan 4, oke. 3 berpasangan dengan 5, oke. 4 berpasangan dengan 6, oke. Nah, jadi syarat yang pertama terpenuhi. Lanjut ke syarat yang kedua. 1 tidak memiliki pasangan dengan anggota A. Nah, maka syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa diagram B bukan merupakan contoh dari korespondensi satu-satu. Lanjut ke diagram C. Mari kita identifikasi syarat yang pertama, yaitu 2 berpasangan dengan 3, oke. 3 berpasangan dengan 4, oke. 4 tidak memiliki pasangan dengan anggota B. Nah, maka syarat pertamanya tidak terpenuhi. Nah, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan diagram C juga bukan merupakan contoh korespondensi satu-satu. Selanjutnya, diagram yang keempat yaitu diagram D. Mari kita identifikasi syarat yang pertama. Negatif 2 berpasangan dengan 4, oke. 0 berpasangan dengan 0, oke. 1 berpasangan dengan 1, oke. 2 berpasangan dengan 4, oke. Nah, jadi syarat yang pertama terpenuhi ya. Selanjutnya, syarat yang kedua. 0 berpasangan dengan 0, oke. 1 berpasangan dengan 1, oke. 4 berpasangan dengan negatif 2 dan 2. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ada anggota B yang memiliki 2 pasangan. Maka syarat kedua tidak terpenuhi, sehingga dapat dipastikan bahwa diagram D bukan contoh korespondensi satu-satu. Lanjut ke diagram E. Mari kita identifikasi syarat yang pertama. 4 berpasangan dengan 2 dan 3. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ada anggota A yang memiliki 2 pasangan. Maka syarat pertama tidak terpenuhi, sehingga dapat dipastikan diagram E bukan contoh korespondensi satu-satu. Lanjut ke diagram yang terakhir, yaitu diagram F. Nah, mari kita identifikasi syarat yang pertama. 2 berpasangan dengan 4, oke. 3 berpasangan dengan 27, oke. 7 berpasangan dengan 21, oke. Nah, jadi syarat yang pertama terpenuhi.
Lanjut ke syarat yang kedua. 4 berpasangan dengan 2, oke. 21 berpasangan dengan 7, oke. 27 berpasangan dengan 3, oke. Nah, jadi syarat yang kedua juga terpenuhi. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu banyak anggota A dan B harus sama. Nah, dari diagram A dari diagram F dapat diketahui bahwa banyak anggota A dan B sama, yaitu adalah 3. Nah, jadi diagram F ini merupakan contoh korespondensi 1-1. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang terakhir untuk bab 3 yaitu banyaknya korespondensi 1-1 dari 2 himpunan. Nah, kita akan mengambil contoh himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Lalu himpunan B adalah A, B, C. Nah, banyak korespondensi 1-1 dari A ke B adalah N faktorial. Dengan N merupakan banyak anggota himpunan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa banyak anggota himpunannya itu ada 3. Maka banyak korespondensi 1-1-nya yaitu 3 faktorial atau 3 faktorial itu artinya 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, jadi bentuk korespondensi 1-1 dari A ke B bisa dibuat seperti ini. Lalu yang kedua seperti ini, ketiga seperti ini, keempat seperti ini, kelima seperti ini, dan keenam seperti ini. Nah, jadi banyaknya korespondensi yang dapat dibuat ini dapat dicari dengan rumus N faktorial. Nah, di sini N-nya 3, yaitu 3 faktorial. Maka 3 kali 2 kali 1 itu ada 6. Nah, 6-nya itu seperti diagram ke-6 ini. Nah, jadi anak-anak, berhubung masih ada waktu, maka kita akan menyinggung sedikit materi bab 4, yaitu bab persamaan garis lurus atau yang nantinya akan kita singkat dengan PGL. Untuk tujuan pembelajaran bab 4 pertemuan ini ada 3, yaitu yang pertama, memahami maksud dari persamaan garis lurus atau PGL, membedakan PGL dan bukan PGL, lalu menggambar grafik persamaan garis lurus atau PGL. Kita masuk tujuan yang pertama yaitu pengertian PGL. Persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, bentuk umum dari PGL adalah Y sama dengan MX ditambah C. Dengan M ini merupakan gradien atau kemiringan, dan C ini merupakan konstanta. Selanjutnya, contoh PGL dan bukan PGL. Nah, jadi berdasarkan bentuk umum PGL, yaitu adalah Y sama dengan MX ditambah C, dapat kita amati bahwa variabel X dan variabel Y memiliki pangkat 1. Nah, sekarang coba di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang termasuk PGL dan bukan PGL? Sekarang kita lihat persamaan yang pertama. X dan Y di sini berpangkat 1. Nah, maka persamaan 1 merupakan contoh PGL. Lanjut persamaan yang kedua. X dan Y pada persamaan 2 juga berpangkat 1, maka persamaan 2 juga merupakan contoh PGL. Sedangkan untuk persamaan 3, bisa kita lihat bahwa variabel X berpangkat 2, maka
persamaan 3 ini bukan merupakan contoh PGL, melainkan contoh persamaan kuadrat. Selanjutnya, untuk persamaan 4, bisa kita lihat juga bahwa variabel X dan Y berpangkat 2. Maka persamaan 4 ini juga bukan merupakan contoh dari PGL, melainkan contoh dari persamaan lingkaran. Dan lanjut ke persamaan yang terakhir, X dan Y pada persamaan 5 berpangkat 1. Nah, maka persamaan 5 ini merupakan contoh PGL. Untuk tujuan pembelajaran yang terakhir adalah belajar menggambar grafik PGL. Perlu kalian ketahui bahwa langkah-langkah menggambar grafik PGL dengan bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan MX ditambah C ada 3, yaitu yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga, menghubungkan kedua titik yang didapat pada langkah 1 dan langkah 2. Dikarenakan syarat menggambar grafik PGL adalah diketahui minimal 2 titik. Nah, yang pertama kita akan mengambil nilai C sama dengan 0, maka bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan MX yang nantinya akan melalui titik 0,0. Untuk contoh pertama, kita akan menggambar grafik Y sama dengan 3X. Nah, karena di sini persamaannya adalah Y sama dengan MX, maka nilai M-nya atau nilai gradien atau kemiringannya adalah 3. Nah, kita akan membuat titik-titik koordinat dengan persamaan Y sama dengan 3X. Di sini Ibu akan menentukan nilai X-nya yaitu 3 titik. Nilainya dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, untuk nilai X kalau mau buat grafik itu minimal 2 titik ya. Jadi apabila kalian mau mengambil titik 0 dan 1 ataupun yang lainnya juga bisa. Nah, kembali ke nilai X yang Ibu ambil. Untuk X yang pertama yaitu X sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke persamaannya yaitu Y sama dengan 3X. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan 3 dikali negatif 1 ketemu Y sama dengan negatif 3. Lanjut, untuk nilai X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan Y sama dengan 3X dan ganti nilai X dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan 3 dikali 0. Y sama dengan 0. Lanjut, untuk X sama dengan 1, substitusikan juga ke persamaan Y sama dengan 3X. Maka diperoleh Y sama dengan 3 dikali 1. Maka Y sama dengan 3. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabel. Negatif 1, Y-nya negatif 3. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 3. Nah, diperoleh titik-titik koordinat seperti ini. Nah, titik-titik ini nanti akan kita letakkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama ada negatif 1, negatif 3. Lalu ada 0,0. Dan ada 1,3. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan sehingga membentuk garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 3X. Nah, kalau berdasarkan grafik yang sudah kalian bentuk ini, nilai gradiennya dapat kita ketahui bahwa nilainya adalah positif. Nah, maka garis ini
akan lebih condong atau miring ke arah kanan, serta melalui titik 0,0. Nah, sekarang akan kita bedakan yang nilai gradiennya positif dengan yang nilai gradiennya negatif. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 3X. Berarti nilai M-nya negatif, yaitu negatif 3. Kemudian kita buat nilai X yang sama seperti yang tadi, yaitu negatif 1, 0, dan 1. Nah, untuk nilai X sama dengan negatif 1, kita peroleh Y sama dengan 3. Untuk X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan 1, kita peroleh Y sama dengan negatif 3. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam tabel untuk memperoleh koordinat-koordinat titik. Nah, titik-titik ini kemudian akan kita letakkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama kita punya titik negatif 1,3. Lalu titik 0,0, kemudian titik 1, negatif 3. Nah, lalu akan kita hubungkan sehingga membentuk garis lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X. Kalau kita lihat garisnya beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi garisnya ke arah kanan. Nah, kalau ini ke arah kiri karena nilai gradiennya negatif, tapi sama-sama melalui titik asal. Nah, dari dua grafik sebelumnya dapat kita simpulkan. Yang pertama, grafik yang gradien atau nilai M-nya positif, maka garisnya akan condong ke kanan. Lalu yang kedua, grafik yang gradien atau nilai M-nya negatif, maka garisnya akan condong ke kiri. Dan yang ketiga, grafik dengan persamaan Y sama dengan MX, yaitu nilai C-nya sama dengan 0, maka garisnya pasti melalui titik asal, yaitu 0,0. Nah, kemudian persamaan garis yang berikutnya yaitu Y sama dengan MX plus C yang nantinya akan melalui 0,C. Nah, saya ulangi ya. M itu artinya adalah gradien dan C itu artinya adalah konstanta. Maka untuk contoh pertama kita akan menggambar grafik Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, gimana cara buat grafiknya dengan nilai M-nya adalah 2 dan C-nya adalah 4? Nah, caranya yaitu langkah yang pertama, mencari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 2X ditambah 4. Kemudian kita ganti nilai Y ini dengan 0. Maka diperoleh 0 sama dengan 2X ditambah 4. Kita kurangkan kedua ruas dengan 2X, diperoleh negatif 2X sama dengan 4. Lalu bagi kedua ruas dengan negatif 2, maka X sama dengan negatif 2. Nah, ini merupakan titik potong dengan sumbu X, yaitu negatif 2,0. Untuk langkah yang kedua yaitu mencari titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa persamaannya yaitu Y sama dengan 2X ditambah 4. Kemudian kita ganti nilai X ini dengan 0, maka diperoleh 2 dikali Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Kita peroleh Y sama dengan 4. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,4. Nah, kemudian kita letakkan kedua titik ini ke dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama ada negatif 0,
Maaf, yang pertama ada negatif 2,0. Lalu yang kedua ada 0,4. Nah, dari dua titik ini aja kita bisa buat garis lurus dan kita perpanjang sehingga membentuk persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, garis ini tidak melalui titik asal 0,0, tapi melalui titik 0,4. Sedangkan 4 ini tadi merupakan nilai konstanta, maka dia melalui titik 0,C dan garisnya juga di atas titik asal atau 0,0. Kenapa? Karena nilai konstantanya itu positif. Kemudian garisnya juga ke arah kanan karena nilai gradiennya juga positif, yaitu M sama dengan 2. Untuk contoh yang kedua, kita akan menggambar grafik yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, bedanya yang tadi nilai konstantanya positif. Nah, yang ini nilai konstantanya negatif. Nah, caranya seperti contoh sebelumnya, yaitu yang pertama, mencari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, tadi Y sama dengan 2X dikurangi 4. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Diperoleh 0 sama dengan 2X dikurangi 4. Dapatlah nilai X yaitu 2. Maka titik potong sumbu X adalah 2,0. Lalu langkah yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu Y maka X-nya 0. Nah, tadi Y sama dengan 2X dikurangi 4. Lalu kita ganti nilai X ini dengan 0. Diperolehlah Y sama dengan negatif 4. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 4. Nah, kemudian kita letakkan dua titik ini ke dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama tadi 2,0, yang kedua 0, negatif 4. Nah, dari dua titik ini akan kita buat garis lurus yang kita perpanjang sehingga membentuk persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau nilai konstantanya positif, garis akan berada di atas titik 0,0. Nah, apabila nilai konstantanya negatif, garis akan berada di bawah 0,0. Dan garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C akan melalui titik 0,C. Nah, di sini C-nya tadi negatif 4. Nah, maka garis ini akan melalui 0,C yaitu 0, negatif 4. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan dari dua grafik sebelumnya. Yang pertama, persamaan garis jika nilai C atau konstantanya positif, maka garisnya di atas titik asal 0,0 dan melalui 0,C. Yang kedua, persamaan garis jika nilai C atau konstantanya negatif, maka garisnya di bawah titik asal dan melalui 0,C. Nah, sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Ibu harap kalian semua sudah paham. Apabila masih ada yang belum jelas, kalian bisa menonton video ini lagi dari awal. Namun, apabila tetap tidak paham, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp Ibu. Jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini. Selamat dan semangat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.